Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng. Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 episode yang ke-13. Kutukan Empu Barata bagian yang pertama. Karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang pertama. Sejak dini hari gumpalan awan hitam menggantung di udara. Paginya walaupun sang surya telah menampakkan diri, namun karena masih adanya awan hitam itu, suasana kelihatan mendung sekali. Kokok ayam dan kicau burung tidak serius seperti biasanya, seolah-olah binatang itu tidak gembira menyambut kedatangan pagi yang tiada bercahaya itu. Di lereng timur Gunung Slamet, seorang laki-laki tua yang mengenakan kain selempang putih berdiri di depan teratak kediamannya. Janggutnya putih panjang menjela dada melambai-lambai ditiup angin pagi. Orang tua itu menengadah memandang ke langit. Mendung sekali pagi ini, katanya dalam hati. Untuk beberapa lamanya dia masih berdiri di depan teratak itu. Kemudian terdengarlah suaranya berseru memanggil seseorang. "Untung, kau kemarilah." Meski umurnya hampir mencapai 80, namun suara yang keluar dari mulut orang tua itu keras, lantang, dan berwibawa. Sesaat kemudian seorang pemuda 19 tahun muncul dari dalam teratak. Parasnya tampan, dia mengenakan sehelai celana pendek, sedang dadanya yang tidak tertutup kelihatan bidang tegap penuh otot-otot. "Empu memanggil aku," pemuda itu bertanya. Si orang tua yang bernama Empu Barata menganggukkan kepalanya. "Keris Mustiko Jagat yang kubikin sudah hampir siap," berkata orang tua itu. "Cuma ada beberapa bagian yang harus dipertajam. Pergilah cari kayu-kayu kering untuk api penempa. Aku khawatir kalau hujan turun kau tak bisa mencari kayu-kayu kering." "Persediaan kayu yang kumpulkan 2 hari yang lalu sudah habis, Empu?" tanya Untung Pararean. "Ya, sudah habis." "Nah, kau pergilah dan cepat kembali." Untung Pararean segera meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian dia sudah kembali dengan setumpuk kayu-kayu kering di bahu kanannya. "Bawa terus ke dalam, Untung, dan sekalian nyalakan api. Kalau sudah, ambilkan Mustiko Jagat dari dalam lemari." "Baik, Empu," sahut Untung Pararean. Sementara pemuda itu menyalakan api, Empu Barata mengisi sebuah mangkok tanah dengan air bening lalu ditaburi bunga-bunga 7 rupa. Dari perapian yang telah menyala disiapkannya sebuah perasapan yang ditaburi dengan setanggi dan kemenyan, sehingga suasana di dalam teratak tua itu harum semerbak baunya. Kalau Mustika Jagat sudah siap nanti, berarti kesampaianlah cita-citaku untuk memberikan sumbangan pada kerajaan. Aku tak mengerti maksud kata-kata Empu, kata Untung Pararean pula sambil menyeka butir-butir keringat yang terbit di kulit keningnya akibat panasnya perapian. Orang tua itu mengelus janggutnya yang panjang. 2 bola matanya bersinar-sinar. "Mustiko Jagat adalah sebilah keris sakti, Untung. 7 tahun aku menempaknya bukanlah satu masa yang singkat. Seorang yang bodoh dan tak tahu kepandaian silat apapun, jika memegang keris itu pasti akan dibimbing kekuatan aneh tapi sakti hingga ia menjadi seorang jago yang sukar untuk dikalahkan. Di samping itu, Mustiko Jagat bila direndam dalam air, air itu bisa menjadi obat segala macam racun jahat.
Dan senjata sakti itulah yang bakal kuserahkan pada Sri Baginda untuk mempertahankan kerajaan dari segala macam bahaya dan malapetaka. Dan kau untung, kaulah nanti yang akan kuutus untuk menyampaikan Mustiko Jagat ke istana. Jadi senjata yang bertahun-tahun Empu buat itu hendak diserahkan pada kerajaan, tanya Untung Pararean heran. Ya, aku kira tadinya untuk Empu pakai sendiri. Empu Barata tertawa perlahan. Aku sudah tua Untung, sebentar lagi bakal mati. Dan kalau aku mati, tak satu pun yang akan kubawa ke liang kubur. Di samping itu, apakah sumbangan dan balas jasaku kepada tanah air dan kerajaan? Keris sakti itu berguna bagi kerajaan dan bagi anak-anak cucuku termasuk kau. Untung Pararean berpikir sejenak lalu tanyanya, apakah Mustiko Jagat boleh dipakai untuk membunuh Empu? Boleh, memang boleh, tapi untuk membunuh manusia-manusia jahat. Tegasnya untuk menumpas kejahatan dari muka bumi ini. Dan kalau dipakai untuk membunuh orang-orang baik, bagaimana Empu? Tanya Untung Pararean pula ingin tahu. Itu berarti melakukan satu kejahatan besar, yang melakukannya akan berdosa besar, dan setiap kejahatan sudah barang tentu ada pembalasannya, jawab Empu Barata. Nah, sekarang kau pergilah ambil keris itu di dalam lemari. Baik Empu. Untung lalu masuk ke dalam sebuah kamar. Di kepala tempat tidur yang terbuat dari bambu terletak satu lemari kayu jati. Ketika lemari dibuka, sinar biru yang amat terang merambas keluar. Itulah sinar keris Mustiko Jagat yang terletak di atas sehelai kain putih. Keris itu sengaja tak dimasukkan ke dalam sarungnya karena ada beberapa bagian yang belum diperhalus dan dipertajam. Untung Pararean pernah mendengar dari Empu Barata bahwa senjata sakti apa saja sebelum selesai benar tak boleh dimasukkan ke dalam sarungnya. Apa sebabnya Untung Pararean pernah menanyakan pada orang tua itu? Tapi Empu Barata tak mau menerangkannya, meskipun sudah pernah beberapa kali disuruh oleh Empu Barata untuk mengambil senjata itu. Tapi saat itu pun kedua tangan Untung Pararean menjadi bergetar sewaktu mengangkat kain putih, di mana keris Mustiko Jagat terletak. Dirasakannya ada satu hawa aneh mengalir dari keris sakti ke lengannya. Dengan menenteng senjata itu di kedua tangannya, Untung Pararean keluar dari kamar. Empu Barata dilihatnya sudah duduk di muka perapian membelakanginya, tengah mengatur-ngatur perkakas dalam langkah mendekati orang tua itu. Tiba-tiba selintas pikiran jahat muncul di benak pemuda ini. Selintas pikiran jahat itu datangnya seperti satu bisikan melalui telinga Untung Pararean. Untung Pararean, kenapa kau begitu buta hingga tak melihat kesempatan baik di depan matamu? Bukankah sudah sejak lama terniat di hatimu untuk menjadi pendekar sakti mandraguna, hendak memiliki keris Mustiko Jagat itu? Kau tunggu apa lagi? Kau punya kesempatan untuk memiliki keris itu sekarang. Tapi Empu Barata tentu akan marah, jawab kata hati Untung Pararean. Dan suara aneh jahat berbisik lagi ke telinga pemuda itu. Tolol, sungguh kau pemuda tolol. Kalau orang tua itu marah padamu, tusuk saja dia dengan Mustiko Jagat. Bunuh, dan kalau dia sudah mati, kau bisa memiliki keris itu dan kau akan menjadi pemuda sakti mandraguna, ditakuti di 8 penjuru angin. Di samping itu, jika namamu sudah dikenal, kau akan mudah menduduki jabatan perwira bala tentara kerajaan. Perwira? Tidakkah kau inginkan jabatan yang tinggi dan terhormat itu? Ayolah, bunuh orang tua tak berguna itu.
Kalau aku membunuhnya berarti aku berbuat dosa, kata hati untung Pararean. Dan aku jadi orang jahat, lalu kelak aku bakal menerima pembalasan. Betul-betul kau tolol orang muda. Jika keris itu sudah berada di tanganmu, jika kau sudah menjadi seorang sakti mandraguna, siapa yang sanggup dan berani turun tangan terhadapmu? Kalau tidak kau bunuh si orang tua renta itu, kau bakal menjadi manusia tak berharga, jadi hamba sahaya seumur-umurmu. Di diri untung Pararean saat itu seolah-olah terjadi perang tanding antara kejahatan dan kebenaran. Bagaimanapun pemuda ini berpijak dan bertahan di atas kebenaran, namun lama-lama dalam detik-detik yang mencapai puncak ketegangan itu, kebenaran yang ada dalam dirinya berhasil ditumbangkan oleh kejahatan yang melanda hati dan jalan pikirannya. Ketika dia cuma tinggal 2 langkah dari tubuh Mpu Barata yang duduk bersila menghadapi alat-alatnya dan perapian, pemuda itu tiba-tiba mengambil keputusan bahwa dia harus membunuh si orang tua. Digenggamnya hulu keris Mustiko Jagat erat-erat. Sesaat kemudian senjata itu dihujamkannya ke punggung kiri Mpu Barata. Orang tua itu mengeluh tinggi, tubuhnya tersungkur di muka perapian. Darah cepat membanjiri punggung dan selempang kain putihnya. Tapi dia belum lagi menghembuskan napas penghabisan. Sepasang matanya yang agak mengabur dimakan umur, dan di jelang ajal itu memandang sayu tapi mengerikan pada untung Pararean yang berdiri dengan keris Mustiko Jagat berlumuran darah di tangan kanannya. Pemuda Dajjal, desis Mpu Barata di antara napasnya yang mulai menyengal. Apakah yang membuat kau sampai melakukan kejahatan terkutuk ini terhadapku? Tenggorokan orang tua itu turun naik beberapa kali lalu. Aku tahu, kau inginkan keris itu bukan? Mpu Barata menyeringai pucat. Kau bisa memiliki Mustiko Jagat manusia jahat, tapi apa yang kau lakukan terhadapku kelak akan mendapat balasannya di kemudian hari. Demi para dewa di Swarga Loka, kau kelak bakal mati di ujung keris Mustiko Jagat juga. Dan sebelum mati hidupmu kukutuk menderita lahir batin. Ujung kata-kata yang diucapkan Mpu Barata lenyap oleh suara guntur yang menggelegar dengan tiba-tiba. Di luar teratang kilat menyambar, lalu suara guntur lagi, dan sesaat kemudian hujan lebat turun membasahi bumi. Seakan-akan alam ciptaan dan kuasa ini turut menyaksikan dan menangisi kematian Mpu Barata. Untuk sesaat lamanya untung Pararean berdiri mematung dengan bulu kuduk merinding. Ketika diperhatikannya paras Mpu Barata, kedua mata orang tua itu sudah tertutup, sedang dari mulutnya membuih darah kental akibat racun keris Mustiko Jagat yang amat berbisa. Keris yang masih dilumuri darah itu dimasukkan untung Pararean ke dalam sarungnya. Karena masih ada bagian-bagiannya yang belum diperhalus, senjata itu tak dapat masuk keseluruhannya ke dalam sarung. Mengganjal di luar kira-kira setengah senti. Tapi itu tak dipedulikan untung Pararean. Dia masuk ke dalam kamarnya, mengemasi pakaian serta barang-barangnya, lalu di bawah hujan lebat yang mencurah bumi, pemuda itu berlari menuruni lereng timur Gunung Slamet. Seminggu sesudah dibunuhnya Mpu Barata, kelihatanlah seorang berlari cepat mendaki Gunung Slamet. Demikian cepat larinya hingga hanya bayangan jubah putihnya saja yang terlihat. Dalam waktu yang singkat, orang itu telah mencapai teratak tua tempat kediaman Mpu Barata. Begitu muncul di situ, begitu orang ini berseru, "Dimas Barata, aku datang." Suara seruannya yang keras menggetarkan seantero tempat.
hanya disahuti oleh Gemah seruan itu sendiri. Heran, kenapa sepi-sepi saja, membatin orang ini. Tubuhnya bungkuk, badannya yang kurus kering, macam tengkorak hidup itu tertutup oleh sehelai jubah putih yang kotor dan bertambal-tambal. Mukanya bopeng buruk sekali, rambutnya yang aut-autan tak pernah kena air, mengumbar bau yang tidak sedap, ditambah lagi dengan bau jubahnya yang kotor. Dimas Barata, untung Pararean, apa kalian tuli hingga tak mendengar kedatanganku? Seru si muka bopeng. Dia melangkah besar-besar ke pintu teratak yang terbuka lebar. Sampai di ambang pintu mendadak sontak langkahnya terhenti. Sepasang kakinya yang kurus kering itu laksana dipantek ke lantai tanah, tapi hanya sesaat. Sedetik kemudian dia sudah menghambur masuk dan menjatuhkan diri di samping mayat Mpu Barata. Ada satu keanehan atas diri Mpu Barata. Meski mayatnya sudah seminggu menggeletak, namun masih tetap utuh dan tidak busuk. Hingga kalau tidak memperhatikan bekuan darah yang terdapat di punggung dan di lantai. Orang tua itu tak ubahnya seperti seorang yang tengah tidur nyenyak. Dimas Barata, siapa yang melakukan ini? Siapa yang membunuhmu? Teriak si muka bopeng. Namanya Gambir Seta, tapi di dunia persilatan dia lebih dikenal dengan nama gelaran, yaitu Pengemis Sakti Muka Bopeng, dan dia adalah kakak kandung Mpu Barata. Seperti orang gila, Pengemis Sakti Muka Bopeng terus juga berteriak-teriak menanyakan siapa yang telah membunuh adiknya. Tapi siapakah yang akan memberikan jawaban? Dengan berjujuran air mata didukungnya mayat adiknya. Dia hendak meninggalkan teratak itu, tapi ingat sesuatu dan menghentikan langkah. Lalu memandang berkeliling. Untung Pararean, di mana kau? Serunya memanggil. Tak ada jawaban. Dia terteriak lagi, tetap saja tak ada yang menyahuti, karena memang Untung Pararean sudah tidak ada di tempat itu lagi. Hati laki-laki ini menjadi sahwasangka. Dia masuk ke dalam kamar yang diketahuinya sebagai kamar si pemuda, pembantu adiknya yang menggeledah. Tak satu potong pakaian pun ditemuinya di situ, juga dengan masih mendukung mayat adiknya. Pengemis Sakti Muka Bopeng kemudian masuk ke kamar Mpu Barata. Dia tahu bahwa adiknya pernah membuat sebilah keris sakti bernama Mustika Jagat. Tapi senjata itu tak ditemuinya di kamar. Juga setelah diperiksa seluruh teratak, keris sakti itu tetap tak bersua. Bangsat, pasti pemuda itu yang membunuh adikku. Pasti dia juga yang mencuri dan melarikan Mustika Jagat. Geraham-geraham Pengemis Sakti Muka Bopeng bergepretakan. Dia tak dapat mengendalikan kelakar kemarahannya, sambil berteriak-teriak bahwa dia akan melakukan pembalasan, memecahkan kepala Untung Pararean. Orang tua ini mengamuk hebat, menendangi segala apa yang ada di dalam teratak hingga bangunan itu hancur berpelantingan. Pengemis Sakti Muka Bopeng masih belum puas. Pohon-pohon dan apa saja yang ada di sekitar tempat itu habis ditendangnya. Ada kira-kira sepeminuman teh dia mengamuk kalap begitu rupa, sambil menangis dan kadang-kadang berteriak-teriak. Kemudian Pengemis Sakti Muka Bopeng lari menuruni Gunung Selamat dengan membawa jenazah adiknya. Ketika dia sampai di kaki gunung, hujan telah reda. Bajunya dan sekujur tubuh basah kuyup. Sambil menggigil kedinginan, dia meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sepanjang jalan perutnya menggereok minta diisi. Sejak pagi tadi memang dia belum makan apa-apa sekali.
Dia berharap dalam waktu yang singkat akan dapat menemui sebuah desa atau kampung di mana dia bisa membeli makanan untuk mengisi perutnya. Belum lagi lewat sepi minuman teh berlalu. Untung Pararean menemui satu jalan yang sangat becek akibat hujan. Pemuda ini mengikuti jalan itu ke sebuah tenggara. Tiba-tiba di belakangnya terdengar suara derap kaki kuda. Ketika dia berpaling, dilihatnya sebuah kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda hitam besar meluncur cepat sekali di jalan yang becek itu, memancarkan lumpur dan air kotor ke kiri kanan jalan. Pengemudi kereta tiada hentinya mencambuk punggung kedua ekor kuda agar kereta bergerak lebih cepat. Di belakang kereta yang bagus dan tertutup itu ada 2 orang penunggang kuda berpakaian keprajuritan. Pemuda gila, kusir kereta tiba-tiba berteriak memaki Untung Pararean. Kalau tidak lekas menyingkir, kuda-kudaku akan menerjangmu. Apakah kau ingin tulang-tulangmu hancur berantakan? Untung Pararean merutuk dalam hati lalu menepi. Dan ketika kereta itu lewat, di sampingnya lumpur dan air kotor bermuncratan membasahi muka dan pakaiannya. Sialan, maki Untung Pararean. Baru saja dia habis memaki begitu, satu tendangan mampir di bahunya, membuat dia terpelanting dan jatuh duduk di tanah. Hahaha. Itu bagian untuk manusia kotor yang berani memaki prajurit kerajaan, seru salah seorang prajurit yang mengawal kereta. Dialah yang telah menendang Untung Pararean. Keparat, kelak kau bakal menerima pembalasan dariku, teriak si pemuda seraya bangun dan membersihkan pakaiannya. Dengan masih menggerutu, Untung Pararean lalu melanjutkan perjalanan, tapi baru saja menindak beberapa langkah. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara sorak-sorai di jalan di depannya, disusul dengan suara ringkih kuda. Ketika dia memandang ke depan, dilihatnya kereta tadi berhenti di tengah jalan. Dari kiri kanan jalan menyerbu kira-kira 10 orang berpakaian seragam hitam bersenjatakan golok-golok besar. Sebelum Untung Pararean sampai di tempat itu, pertempuran antara 2 pengawal yang dibantu oleh kusir kereta melawan ke-10 orang berseragam pakaian hitam itu telah berlangsung. Tak salah lagi, pastilah orang-orang itu gerombolan rampok hutan dadakan yang memang sering malang melintang di sekitar kaki Gunung Slamet. Untung Pararean menyelinap ke balik serumpun semak belukar lebat dan menyaksikan jalannya pertempuran dari tempat itu. Kedua prajurit kerajaan itu masing-masing bersenjatakan sebilah pedang, sedang kusir kereta sebilah keris panjang. Dari gerakan-gerakan mereka nyatalah bahwa ketiganya memiliki ilmu silat yang cukup tinggi. Sampai 10 jurus mereka sanggup membendung serangan-serangan 10 anggota rampok. Tapi walau bagaimanapun jumlah mereka terlalu sedikit untuk menghadapi lawan yang 3 kali lipat lebih banyak. Hingga jurus-jurus selanjutnya ketiga orang itu pun terdesaklah. Prajurit-prajurit kerajaan yang sombong, kata Untung Pararean dalam hati, sebentar lagi kalian akan segera mampus. Terdengar satu jeritan. Prajurit yang tadi menendang Untung Pararean roboh dengan satu luka besar di dadanya. Rasakan, seringai Untung Pararean. Tiba-tiba dilihatnya pintu kereta terbuka dan satu suara perempuan mengumandang, "Atas nama kerajaan, hentikan pertempuran ini." Terkejutlah para rampok yang mengeroyok. Untung Pararean sendiri tak kurang kagetnya. Di dalam kereta itu ternyata ada seorang dara berpakaian bagus, berkulit hitam manis dan berwajah elok sekali. Kejut para rampok cuma sebentar. Beberapa orang di antara mereka lantas saja menyerbu ke arah kereta.
Kalau tadi untuk Pararean karena sakit hati terhadap prajurit-prajurit kerajaan itu tidak mau turun tangan memberi bantuan. Kini melihat gadis jelita yang di dalam kereta terancam keselamatannya, segera melompat keluar dari persembunyiannya. Keris Mustiko Jagat tergenggam di tangan kanannya memancarkan sinar biru yang menggiringkan. Rampok-rampok rendah, lekas tinggalkan tempat ini, kalau tidak mau mampus. Demikianlah bentak Untung Pararean, gagah laksana seorang pendekar dikjaya, meski dia sama sekali tidak tahu satu jurus ilmu silat pun. Tapi dia percaya dengan kesaktian keris Mustiko Jagat. Sewaktu keris ini dipegangnya pertama kali tadi, satu hawa aneh telah menyelimuti sekujur tubuhnya, hingga tubuhnya terasa sangat enteng, sedang satu kekuatan yang luar biasa terpusat di kedua kaki dan kedua tangannya. Kurang ajar! Pemuda kesasar dari mana yang mau jadi jago? Teriak salah seorang anggota rampok, lalu menerjang dan membabatkan golok besarnya ke kepala Untung Pararean. Seperti telah diketahui, Untung Pararean hanyalah seorang pemuda pembantu Ubarata yang sama sekali tidak tahu seluk-beluk ilmu silat, apalagi segala macam ilmu kesaktian. Tapi berkat kesaktian yang luar biasa dari keris Mustiko Jagat, pada saat golok perampok menderu ke kepalanya secara aneh, satu kekuatan gaib yang ada pada keris sakti itu membimbing tangan Untung Pararean dan membuat satu gerakan yang cepat sekali. Menangkis dan keris Mustiko Jagat terang. Bunga api memercik golok besar di tangan si perampok patah dua dan ke udara. Selarik sinar biru, sinar keris Mustiko Jagat menderu, lalu terdengarlah pekik rampok yang goloknya patah mental tadi. Tubuhnya terhuyung ke belakang sambil kedua tangannya memegangi dadanya yang tertusuk Mustiko Jagat. Sesaat kemudian dia roboh ke tanah yang becek tanpa nyawa dan sekujur kulit tubuhnya berwarna biru gelap akibat racun yang amat hebat dari keris Mustiko Jagat. Melihat munculnya seorang pemuda yang tak dikenal dalam satu gebrakan saja berhasil merobohkan kawan mereka, rampok-rampok yang lain pun menjadi marah. Niat untuk menyerbu kereta dibatalkan dan 7 anggota rampok itu lantas menyerbu Untung Pararean, sementara yang 2 lainnya masih menghadapi kusir kereta dan prajurit kerajaan. Mulanya hati Untung Pararean kecut juga melihat datangnya serbuan itu, tapi dengan penuh keyakinan dia menghadapinya. Tubuhnya berkelebat ringan di antara deru senjata-senjata lawan. Sinar biru keris Mustiko Jagat bergulung-gulung dalam 2 jurus saja. 6 perampok bergemelatakan tanpa nyawa lagi. 3 orang yang masih hidup tentu saja tak punya nyali lagi. Tanpa tunggu lebih lama, ketiganya segera ambil langkah 1000 dan lenyap dari tempat itu dalam sekejapan mata. Kalau tadi baik si pengemudi kereta maupun prajurit kerajaan menganggap Untung Pararean pemuda desa Dina-Dina, tapi sesudah menyaksikan kehebatan pemuda itu dan menghadapi kenyataan bahwa Untung Pararean telah menjadi tuan penolong mereka, maka baik kusir kereta maupun prajurit kerajaan cepat-cepat sama berlutut di hadapan pemuda itu. Pendekar gagah, berkata si prajurit, "Kami mohon maafmu atas kelancangan kami sebelumnya dan terima kasih atas pertolonganmu." Seumur hidupnya baru kali ini Untung Pararean dihormat dan disembah orang demikian rupa. Cuping hidungnya kembang kembis, di mulutnya tersunyi seringai bangga, tapi juga mimik yang mengejek. Dan dalam hatinya pemuda ini berkata sini, "Siapa sudi menolong kalian? Aku turun tangan karena keselamatan gadis di dalam kereta terancam. Demi dia, bukan demi kalian." Sudah berdirilah Untung Pararean sesaat kemudian pada kedua orang yang berlutut.
Ketika dia memandang ke arah kereta, Dara cantik di atas kendaraan itu kelihatan turun. Melangkah ke hadapannya, mengangguk memberi hormat dan tersenyum. Kikuk juga Untung Pararian menerima penghormatan dan senyum si jelita itu. "Saudara, terima kasih atas pertolonganmu," berkata gadis itu. "Ah, pertolonganku tak ada artinya," jawab Untung Pararian merendah setelah terlebih dulu balas menghormat. "Kuharap kau sudi ikut ke ibu kota untuk menerima balas jasa dari ayahku." "Aku menolong tidak mengharapkan balas apa-apa, saudari," jawab Untung Pararian. Bagaimanapun si gadis memaksa, tetap saja pemuda ini tidak mau ikut ke ibu kota. Tapi seandainya Untung Pararian mengetahui bahwa si gadis adalah keponakan Sri Baginda, niscaya dia tidak akan menolak. Bukankah setelah membunuh Empu Barata, pemuda ini memang bermaksud untuk mencari kedudukan di kerajaan? Akhirnya, setelah mengucapkan terima kasih untuk kesekian kalinya, gadis itu pun berlalu bersama kusir serta pengawalnya. Pengawal yang mati digeletakkan di punggung kuda, dibawa ke ibu kota. Dengan jalan kaki, Untung Pararian meneruskan pula perjalanannya. Sepanjang jalan, apa yang barusan dialaminya seperti terbayang kembali di depan matanya. Betapa mula-mula dia merasa ngeri diserang oleh perampok-perampok hutan dadakan itu. Bagaimana kemudian dia menghadapi perampok-perampok itu dengan keris mustiko jagat dan membunuh mereka satu demi satu hingga akhirnya 3 orang perampok yang masih hidup lari pontang-panting. Kemudian ingat pula dia sewaktu kusir kereta dan pengawal itu berlutut di hadapannya, menyebutnya pendekar gagah. Lalu sewaktu gadis jelita itu datang padanya, tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Menjelang tengah hari, Untung Pararian sampai ke sebuah kampung. Sebenarnya kurang pantas disebut kampung karena selain besar dan ramai, juga di situ pusat perhatian lalu lintas perdagangan. Di situ terdapat pula sebuah rumah makan yang merangkap rumah penginapan. Begitu memasuki kampung, Untung Pararian segera menuju ke sini. Dan di depan bangunan rumah makan itu dilihatnya kereta yang ditumpangi gadis jelita yang telah ditolongnya sebelumnya. Baru saja Untung Pararian sampai di pintu, dari dalam rumah makan seseorang datang menyongsongnya. Ternyata orang itu adalah si pengawal kereta. "Ah, sungguh gembira dapat bertemu dengan kau di sini, pendekar," berkata pengawal itu. Kemudian tanpa diminta dia menerangkan, "Kami terpaksa berhenti dan menginap di sini." Seseorang menerangkan, "Sungai banjir akibat hujan besar yang turun tadi pagi. Diperkirakan baru besok air akan surut." Bertiga dengan kusir kereta, Untung Pararian kemudian duduk di salah satu bagian rumah makan. Pengawal itu memesan makanan yang enak-enak serta tuak harum untuknya. Selagi menyantap hidangan itu, pengawal menerangkan pula bahwa jenazah kawannya telah disuruh dikubur di tepi kampung. Kemudian dia bertanya, "Sesungguhnya siapakah pendekar ini dan berasal dari mana?" "Aku cuma orang gunung yang barusan saja turun dari Gunung Selamat," jawab Untung Pararian. "Oh, pastilah pendekar murid seorang pertapa sakti." Untung Pararian tak memberi jawaban. Diteguknya minumannya lalu memandang berkeliling. Ganti bertanya, "Di mana gadis itu?" "Maksud pendekar Den Ayu Sri Kemuning," ujar si pengawal. Kemudian sang kusir kereta menyambungi, "Istirahat di kamarnya. Perjalanan jauh sangat meletihkan Den Ayu." "Saya tidak mengerti," berkata pengawal kereta. "Kenapa pendekar tidak mau menerima ajakan Den Ayu Sri Kemuning untuk ikut ke ibu kota? Itu suatu kerugian besar, pendekar." "Kerugian besar? Kerugian besar bagaimana?" "Pendekar tentu belum tahu siapa gadis itu sebenarnya. Aku barusan saja turun gunung, mana tahu siapa dia," ujar Untung
Pararean pula. Pengawal kereta itu tersenyum lalu didekatkannya mukanya pada si pemuda seraya berkata, "Den Ayu Sri Kemuning adalah keponakan Sri Baginda." Terbeliaklah sepasang mata Untung Pararean. Mulutnya terenganga. "Betul?" tanyanya ingin meyakinkan. "Masakan saya berani main-main sama pendekar dan memang terasa sebagai satu kerugian besar bagi Untung Pararean. Sesudah dia tahu siapa adanya gadis yang ditolongnya itu. Dengan ikut ke ibu kota, bukankah lebih mudah mendapat jalan untuk mencapai cita-cita yang diidam-idamkannya selama itu, yaitu menjadi perwira kerajaan?" Dengan melihat para si pemuda, pengawal kereta ini dapat membaca isi hati Untung Pararean. Maka berkatalah dia, "Sekarang masih belum terlambat untuk merubah putusan pendekar. Jika kau mau, nanti aku akan menemui Den Ayu dan menerangkan bahwa kau bersedia ikut ke ibu kota." Meskipun hasratnya meluap-luap, tapi Untung Pararean tak segera memberikan jawaban. Diisinya tuak baru ke dalam gelas lalu diteguknya perlahan-lahan. Justru pada saat itulah di pintu rumah makan terdengar suara bentakan yang lantang keras hingga bangunan itu bergetar. Bangsat muda yang sedang meneguk tuak lekas berlutut untuk menerima hukuman mampus. Untung Pararean meletakkan gelas tuaknya ke atas meja perlahan-lahan. Kepalanya dipalingkan ke belakang. Dari tempat dia duduk dilihatnya seorang laki-laki bertumbuh tinggi besar bercambang bau. Orang ini mengenakan pakaian hitam, tampangnya buas, sepasang matanya yang besar dan merah menambah kesereman parasnya. Di pinggang kiri kanan tergantung masing-masing sebilah golok yang luar biasa besarnya. Di belakang manusia tinggi besar itu berdiri 5 orang yang lainnya, yang juga berseragam pakaian hitam dan tampang-tampang yang tak kalah seramnya dengan si tinggi besar yang tadi membentaknya itu. Kusir kereta dan pengawal paras keduanya menjadi pucat seperti kertas sewaktu menyaksikan siapa adanya orang-orang di ambang pintu rumah makan. Pemilik rumah makan sendiri menggigil sekujur tubuhnya. Celaka, pasti tempat ini akan diobrak-abrik berantakan. Demikian pemilik rumah makan mengeluh dalam hati. "Bangsat, apa tidak dengar aku memerintah?" Si tinggi besar di ambang pintu membentak kembali. Marah sekali dia karena sampai saat itu Untung Pararean masih duduk di bangkunya. "Siapa mereka?" tanya Untung Pararean berbisik pada kusir kereta. "Yang tinggi itu," jawab si kusir kereta juga berbisik dan gemetar, "adalah sepasang golok maut, pemimpin rampok hutan dadakan." Mendengar keterangan itu, kini tahulah Untung Pararean bahwa pemimpin rampok itu sengaja datang mencarinya untuk menuntut balas kematian anak-anak buahnya. Segera tangan kanannya disiapkan di pinggang di mana Mustiko Jagat tersisip di balik pakaian. Kemudian dengan perlahan-lahan dan tenang Untung Pararean berdiri, memutar tubuh lalu melangkah ke tengah ruangan. 10 langkah dari ambang pintu pemuda ini berhenti. "Apakah benar aku berhadapan dengan sepasang golok maut, kepala rampok hutan dadakan yang ditakuti orang?" tanya Untung Pararean. "Wah, nyalimu terlalu besar berani bicara keren terhadapku." Sepasang golok maut mengangkat tangan kanan memberi tanda pada kelima orang anak buahnya lalu memerintah, "Cincang sampai lumat budak keparat itu, juga 2 monyet yang di meja sana." Sret, sret, 5 buah golok dicabut dari sarangnya dan dalam waktu yang bersamaan sesaat kemudian kelima anak buah sepasang golok maut sudah mengurung Untung Pararean. Kusir kereta dan prajurit pengawal telah
pula mencabut senjata masing-masing. Tapi sampai saat itu masih tetap berada dekat meja, tak berani maju ke kalangan pertempuran. Rumah makan itu seperti hendak runtuh oleh bentakan keras kelima anggota rampok. Tubuh mereka berlesatan ke muka dan 5 serangan maut menderu mencari sasaran di kepala, leher, dada, perut, dan pinggang Untung Pararean. Pada saat 5 perampok hutan dadakan membentak, Untung Pararean telah mencabut keris Mustika Jagat. Begitu tangannya memegang hulu keris Mustika Jagat, satu hawa dan kekuatan aneh menyelubungi dirinya. Tubuhnya menjadi sangat enteng dan sebelum 5 buah golok datang menghajarnya, pemuda itu telah melompat ke atas. Percaya bahwa kelima anak buahnya yang berilmu tinggi akan berhasil membereskan Untung Pararean, maka sepasang golok maut kelihatan meninggalkan ambang pintu dan masuk ke ruangan dalam rumah makan. Ini membuat Untung Pararean merasa heran. Kemudian dia ingat sesuatu, maka sambil melompat menyelamatkan diri tadi, pemuda ini cepat berteriak pada kusir kereta dan prajurit pengawal. "Lekas ke kamar majikanmu, bangsat itu pasti hendak melakukan sesuatu terhadapnya." Kusir kereta dan pengawal saling pandang. Mereka tahu bahwa mereka sama-sama tidak punya nyali untuk menghadapi kepala rampok yang berilmu tinggi itu. Untuk beberapa lamanya keduanya masih tak beranjak dari dekat meja. "Lekas," teriak Untung Pararean, "nanti aku akan bantu kalian." Mendengar ini, meskipun dengan agak takut-takut, kedua orang itu baru masuk ke dalam di mana terletak ruangan penginapan. Bangunan penginapan bertingkat 2 dan kamar yang ditempati oleh Den Ayu Sri Kemuning terletak di tingkat atas. Dengan menjambak rambut seorang pelayan, sepasang golok maut berhasil mengetahui yang mana kamar gadis itu. Dari anak-anak buah, dia telah mendapat keterangan tentang Untung Pararean dan juga tentang gadis cantik dalam kereta. Kepala rampok itu sampai di muka pintu kamar. Dicobanya mendorong daun pintu, ternyata dikunci dari dalam. Kaki kanannya bergerak, sekali tendang saja pintu kamar itu terbentang lebar, hancur berantakan. Di dalam kamar saat itu Den Ayu Sri Kemuning tengah membersihkan badannya. Tubuhnya yang padat bagus sama sekali tak tertutup sehelai pakaian pun. Gadis ini memekik sewaktu mendengar suara hancurnya pintu kamar dan seorang laki-laki berpakaian tinggi besar berewokan yang langsung menyergap tubuhnya yang telanjang. Sri Kemuning menjerit dan meronta-ronta melepaskan diri, tapi rangkulan tangan kiri kepala rampok itu ketat sekali. Dirangsang oleh keadaan tubuh si gadis yang tidak berpakaian sama sekali. Sepasang golok maut menyeret gadis itu ke tempat tidur. Pada saat laki-laki ini dengan buasnya hendak menindih tubuh darah itu, tiba-tiba sudut matanya melihat dua orang memasuki kamar dan di lain kejap sebilah pedang serta sebilah keris sudah menyerangnya dengan sebat di bagian punggung dan kepala. "Setan alas!" sentak sepasang golok maut seraya menjatuhkan dirinya ke lantai. Sambil berguling, tangan kanannya bergerak ke pinggang lalu wut. Terdengar pekik kusir kereta, kerisnya terlepas dari tangan, tubuhnya terhempas ke lantai karena kedua pergelangan kakinya putus dibabat golok besar si kepala rampok dari hutan dadakan. Jeritan kusir kereta itu tadi disertai pula oleh jeritan dari Sri Kemuning. Selagi ada kesempatan, gadis ini cepat-cepat menarik spray tempat tidur dan menutupi tubuhnya dengan spray itu, lalu menjauhkan diri dari pertempuran yang kemudian berlangsung antara sepasang golok merah dengan pengawalnya. Sudah jelas pengawal ini bukan tandingannya sepasang golok maut. Apalagi si pengawal bertempur dengan ragu-ragu dan nyali lumer, maka dalam tempo yang sangat cepat pengawal itu pun
tergelimpang tanpa nyawa. Perutnya robek, khusus menjela-jela disambar golok si kepala rampok hutan dadakan. Untuk kesekian kalinya terdengar jeritan ngeri si Kemuning. Gadis ini coba lari ke pintu, namun sepasang golok maut berhasil menangkap lengannya. Kita kembali pada pertempuran yang terjadi di ruang makan antara Untung Pararean dengan 5 pengeroyoknya. Setelah berteriak pada kusir kereta dan pengawal tadi, yaitu agar cepat-cepat pergi ke kamar majikan mereka, maka Untung Pararean dengan mengandalkan ilmu mengentengin tubuhnya yang didapatnya berkat hawa sakti keris Mustiko Jagat, laksana seekor alat-alat menukik ke bawah. Sinar biru menderu dalam bentuk lingkaran. Dikejap itu terdengar berturut-turut 3 kali suara beraduknya senjata. 3 batang golok mental patah ke udara. 2 anggota rampok menjerit kena dibabat Mustiko Jagat. Kelojotan sebentar lalu meregang nyawa. Rampok ketiga mencela 1 tombak ke dinding rumah makan, melosot ke lantai tanpa nyawa karena dadanya remuk dihantam tendangan kaki kanan Untung Pararean. 2 orang rampok yang masih hidup terkejut sekali. Untuk sejenak mereka berdiri sangsi apakah akan meneruskan perkelahian atau ambil langkah 1000. Waktu yang sesaat itu sudah cukup bagi Untung Pararean guna bertindak. Sekali dia berkelebat, keris Mustiko Jagat kembali meminta korban nyawa rampok yang di sebelah kanannya. Rampok yang terakhir tanpa tunggu lebih lama segera melompat ke pintu melarikan diri. Tapi dia kurang cepat. Dengan 1 lompatan saja, Untung Pararean berhasil mendahuluinya, menghadang di depan pintu. Setengah mampus ketakutan, rampok itu lantas saja jatuhkan diri berlutut minta ampun. Untung Pararean tidak mau pedulikan permintaan ampun itu. Kaki kirinya bergerak dan terhempaslah rampok itu dengan perut pecah. Dia menggerang sebentar dan sebelum nyawanya lepas, Untung Pararean sudah berlalu dari situ. Di tingkat atas di sebelah belakang, yaitu di penginapan, didengarnya jeritan Den Ayu Sri Kemuning berulang kali. Untung Pararean sampai di tingkat atas ketika sepasang golok maut baru saja keluar dari sebuah kamar memanggul tubuh Sri Kemuning yang hanya tertutup sehelai kain acak-acakan hingga sebagian besar dari auratnya yang terlalang jelas kelihatan. Gadis ini tiada hentinya berteriak dan meronta melepaskan diri. "Berdebah, lekas lepaskan gadis itu kalau masih sayang kok punya nyawa," bentak Untung Pararean. Sepasang golok maut menghentikan langkahnya. Hatinya tercekat juga melihat keris Mustiko Jagat di tangan Untung Pararean yang memancarkan sinar biru menggidikan. Apalagi di ujung senjata itu dilihatnya noda-noda darah yang masih segar. "Lekas lepaskan dia!" teriak Untung Pararean seraya melangkah mendekati kepala rampok hutan dadakan itu. Sepasang golok maut tiba-tiba keluarkan suara tertawa bekakakan seraya mendorong tangan kanannya. Dia balas membentak, "Budak, anjing, minggirlah!" Untung Pararean terkejut sewaktu merasakan bagaimana satu hembusan angin keras yang keluar dari telapak tangan kiri kepala rampok itu mendorongnya ke belakang hingga hampir saja dia mencelat mental dan terguling di tangga. Cepat-cepat pemuda ini melompat ke samping lalu melintangkan keris Mustiko Jagat di depan dada. Senjata ini benar-benar hebat karena begitu sambaran angin keras membentur sinar keris tersebut, buyarlah angin keras itu. Secepat kilat Untung Pararean kemudian menyerbu ke muka. Sinar biru menabur menggigitkan. Melihat datangnya bahaya maut mengancam di depan mata, kepala rampok hutan dadakan itu tak mau berlaku ayal. Dengan satu gerakan yang lihai, dia mengelak ke samping, lalu dengan tubuh Den Ayu Sri Kemuning yang masih meronta-ronta di atas bahunya, dia mencabut golok dan memapak ke arah Untung Pararean. Terkejut juga si pemuda menerima
menerima serangan balasan yang tiada terduga cepatnya itu. Buru-buru dia menangkis terang. Bunga api memercik sewaktu keris Mustiko Jagat saling bentrok dengan golok besar di tangan kanan sepasang golok maut. Untung Pararean kaget ketika merasakan bagaimana bentrokan itu membuat tangannya menjadi pedas dan bergetar. Tapi sedetik kemudian hawa aneh yang mengalir dari keris membuat rasa pedas dan getaran di tangan kanannya menjadi sirna. Di lain pihak, sepasang golok maut terkejut bukan main. Bukan saja tangan kanannya tergetar hebat dalam bentrokan senjata itu, tapi sewaktu diperhatikan ternyata goloknya telah gompal. Bangsat Hinadina, maki sepasang golok maut seraya melemparkan tubuh Sri Kemuning ke lantai, lalu mencabut lagi golok besarnya yang tergantung di pinggang kiri. Akan kukutung-kutung tubuhmu hingga menjadi 100 kuntungan. Untung Pararean yang yakin akan keampuhan keris Mustiko Jagat Ganda tertawa mendengar ucapan garang kepala rampok itu. Malah dia menjawab, "Ayo manusia iblis, majulah biar kau segera pula kukirim ke liang kubur menyusul 5 orang kunyuk-kunyukmu yang sudah mampus di bawah sana." Terkesiap sepasang golok maut mendengar ucapan pemuda itu. 5 orang anak buahnya yang paling diandalkan telah menemui ajal di tangan pemuda itu. Benar-benar keparat makinya. Dia lipat gandakan tenaga dalamnya hingga serangan yang dilancarkannya hebat bukan main. Perkelahian antara kedua orang itu terjadi di langkah atas yang tak berapa lebar. Masing-masing memperhitungkan benar-benar langkah yang mereka buat, karena sekali bertindak salah di ruangan yang sempit itu pasti celaka. Sementara itu di halaman samping rumah makan, orang banyak berkumpul menyaksikan jalannya pertempuran di langkah tingkat atas rumah penginapan itu. Semua orang memuji kehebatan pemuda itu, apalagi setelah dia dengan seorang diri sanggup membunuh 5 orang rampok tadi. Dan semua yang berharap agar si pemuda itu juga berhasil membunuh sepasang golok maut yang selama ini bersama anak buahnya mendatangkan bencana dan malapetaka. Tapi di dalam berharap begitu, semua orang juga merasa cemas. Karena bila pemuda itu kalah, pastilah sepasang golok maut akan mengamuk dan menurunkan tangan ganas terhadap seluruh penduduk yang tidak berdosa. Setelah pertempuran berjalan 10 jurus, sepasang golok maut mulai menyadari bahwa walau bagaimanapun pemuda itu bukanlah lawannya. Setiap serangan goloknya yang dilancarkan dengan tipu-tipu lihai. Bahkan telah pula dikeluarkan jurus-jurus yang terhebat dari permainan goloknya itu, tetap saja tak dapat menghadapi keris lawan. Bahkan mengimbanginya pun tak sanggup. Daripada mendapat celaka, lebih baik siang-siang mengundurkan diri. Sengaja kepala rampok itu melancarkan satu serangan berantai yang cepat. Ketika dilihatnya ada satu peluang yang baik, segera dia melompat ke atas genteng rumah makan. "Bedebah, kau mau lari kemana?" teriak Untung Pararean keren. "Makan senjata rahasiaku ini," jawab sepasang golok maut. Dalam kejap itu pula 50 jarum-jarum biru menderu ke arah Untung Pararean. Dengan sigap pemuda ini memapaskan keris Mustiko Jagat ke depan, maka tersapuklah seluruh jarum-jarum itu. Tapi dalam kejap itu sepasang golok maut telah berada di halaman bawah. Untung Pararean cepat mengejar. Namun sebelum dia sampai di bawah, kepala rampok hutan dadakan itu telah lenyap. Orang banyak termasuk pemilik rumah penginapan menjurak pada Untung Pararean. Beberapa di antara mereka ada yang memuji-muji kehebatannya. Sebaliknya, Untung Pararean cepat-cepat kembali ke tingkat atas. Didapatinya Sri Kemuning duduk
tersimpuh di langkan tingkat atas, menangis terseduh-seduh. "Sudahlah Den Ayu," kata Untung Pararean, "sebaiknya masuk ke kamar dan berpakaian." Kata-kata pemuda itu membuat Sang Dara tambah keras tangisnya hingga Untung Pararean menjadi bingung. "Masuklah ke kamar," kata pemuda itu manakala tangis Sri Kemuning telah agak mereda. "Mayat-mayat itu aku ngeri melihatnya," kata Sri Kemuning di antara sesepukannya. Untung Pararean masuk ke dalam kamar. Ditemuinya mayat kusir kereta dan prajurit pengawal. Memang mengerikan. Kusir kereta menggeletak dengan kedua kaki buntung, sedang prajurit pengawal terhampar dengan perut robek. Usus membusai. Pemuda ini berteriak memanggil pelayan rumah penginapan. Beberapa pelayan kemudian membawa mayat kedua orang itu, yang selanjutnya segera dikubur secara sederhana di pinggir kampung. Mayat 5 orang perampok dilemparkan ke dalam sebuah kali, sementara Sri Kemuning berpakaian. Untung Pararean kembali ke rumah makan. Orang memandang padanya penuh kagum. Pemilik kedai kemudian mendatanginya. Setelah menjurah hormat pemilik kedai itu, seorang tua duduk di hadapan Untung Pararean. "Tak sedikit jasamu kepada penduduk karena telah menumpas rampok-rampok itu pendekar. Sesungguhnya siapakah nama pendekar dan datang dari mana?" "Aku barusan saja turun dari gunung." "Selamat Bapak," jawab Untung Pararean. "Kalau begitu pastilah pendekar murid orang tua sakti yang bernama Mpu Barata." Untung Pararean mengangguk perlahan. Disebutnya nama Mpu Barata membuat hatinya tidak enak karena mengingatkan dia atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap orang tua itu. Pendekar dengan lolosnya kepala rampok keparat itu. "Bapak rasa suatu ketika pasti dia akan datang kemari dan mengganas, menurunkan tangan jahat, membunuh penduduk sini dengan sewenang-wenang. Bapak mewakili penduduk dan berharap agar pendekar sudi menetap di sini untuk sementara, sampai penduduk benar-benar yakin bahwa rampok-rampok itu tak berani lagi datang ke sini. Aku yakin Bapak apa yang telah terjadi pasti telah membuat rampok-rampok ini menjadi takut kembali ke sini," ujar Untung pula. "Mudah-mudahan saja memang demikian," kata pemilik penginapan. Sementara itu seorang pelayan datang menemui Untung Pararean, mengatakan bahwa Sri Kemuning memanggilnya. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.